Kemudian luas penampang neto pada apa ini? Pada mengebor. Contohnya di bagian tengah. Ini ya. Di bagian tengah sini pas sambungan dari bahan tarik itu bahkan double, ada takiannya, ada bornya. Coba kita lihat pengaruhnya apa, seperti ini. Luas penampang yang bagian ini tuh adalah di bor. Artinya apa? Sebetulnya dia tuh, makanya saya bilang saya agak ragu. Yang ini tuh di bor apa di alur maksudnya? Ini tuh dibolongi dulu sampai tembus. Sehingga setelah ada lubangnya, kemudian nanti dimasuki baut yang dari ujung ke ujung. Makanya saya agak ragu, ini sebenarnya disebut dengan alur untuk memasukkan baut, atau ini disebut dengan bor karena pembuatannya dengan bor, gitu ya. Jadi ya di sini saya asumsikan ini adalah bor. Jadi di bor tembus dulu sehingga dia ada lubang, gitu ya, baru dimasukin bautnya, gitu. Nah, baut-bautnya ini yang ada di pasaran ya diameter 12, diameter 16 mungkin ada ya, tapi besar banget 16 gitu. Yang biasanya ada 8, 10, 12, 16. Nah, di sini menurut Awaludin, diameter lubang untuk bor ini penuntun ini namanya lubang penuntun atau lubang untuk dimasukkan bautnya tadi itu adalah sama dengan diameter baut ditambah 0,8 mm jika bautnya digunakan kurang dari setengah inci. Jadi baut 12 ini artinya lubang bautnya yang ini itu 12,8 mm gitu. Nah, kalau baut digunakan lebih dari setengah inci itu 12,7, maka diameter lubangnya DL, ini diameter lubang, itu adalah diameter baut tambah 1,6. Penampang kritisnya yang mana? Yang ini, yang bagian sini menurut saya, karena ada takian ini ya. Ini ada takian, ini kan taki namanya ini. Ada takian juga, tapi di tengah-tengahnya ada lubang bor. Nah, penampang ini kalau kita gambar, kita bayangkan tampak dari kanannya jadi seperti ini. Ini adalah luas penampang kotornya. Jadi kalau yang utuhnya seperti ini, nah yang bagian taki itu gini, tuh. Jadi ini sudahlah hilang segini karena takian. Terus hilang juga tengah-tengahnya hilang karena bor. Biasanya bor ini ditaruh persis di tengah-tengah, tidak melenceng ke arah salah satu. Jadi pas di sumbu simetrisnya ini tembus gitu. Nah, dari sini anetonya kita pikirkan sendiri. Anetonya berarti kan sama dengan diameter ketebalan kayu neto, yang neto ya, setelah H dikurangi tebal takian, sisanya ini DN dikali lebar, itu adalah luas yang ini dikurangi yang luas yang alurnya ini. Nah, kan jadi alur kan, makanya saya bilang bingung, ini alur atau bor sih. Nah, ini yang luas yang bagian penuntunnya ini, yang lubang ini. Nah, luas lubang sama dengan diameter lubang dikali dengan tinggi DN nya ini, gitu. Itulah aneto. Jadi luas bagian yang seratnya saja sama dengan DN dikali B dikurangi DN dikali B dikurangi diameter lubang dikali DN itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke pasalnya tadi. Ini yang kalimat terakhir loh, efek eksentrisitas beban pada kompensator penampang harus diperhitungkan. Jadi sudahlah, pada bagian badan tarik itu SN ini nggak ngasih sama sekali rumus aneto, tidak diberi sama sekali, cuma diberi kalimat seperti ini. Tegangan terkoreksi juga tidak diberi rumusnya, hanya diberi yang terkoreksi begitu saja. Kemudian yang paling susah itu yang di akhir, efek eksentrisitas beban itu diperhitungkan, gitu ya. Nah, menurut Pak Ali Awaludin lagi, yang saya gunakan memang bukunya menjadi acuan saya, itu adalah jika alat pengencang atau penyambung mengakibatkan letak titik berat penampang yang neto menyimpang dari yang bruto sebesar 5% atau lebih dari ukuran lebar atau tebal gitu ya, maka eksentrisitas lokal harus diperhitungkan dengan prinsip baku mekanika gitu. Artinya maksudnya gini, kalau misalnya melencengnya eksentrisitas itu kurang dari 5%, ya sudahlah, dimaafkan sajalah gitu ya. Karena menurut saya cukup tricky nanti cara menghitungnya. Tapi kok sudah lebih dari 5% dari lebarnya atau tingginya, nanti harus kita perhitungkan.
kalimat ini itu menjelaskan satu kalimat ini saja gitu loh. Efek eksentrisitas beban pada komponen harus diperhitungkan. Hanya itu. Rumusnya apa? Turunkan sendiri gitu. Kita coba turunkan rumusnya untuk mengakomodir efek eksentrisitas. Eksentrisitas penampakan itu pertama pada skrup. Tadi ya, pada contoh pada sambungan skrup seperti ini. Nah, seperti ini ada skrupnya. Maka kalau saya gambar, ini kan penampang brutonya ketika tidak ada skrup, yang bagian batang tarik sebelah sini. Sedangkan yang pada bagian skrup jadi seperti ini, ada lubang-lubangnya. Nah, pasti kalau kita hitung dengan metode di analisa tegangan bahan dulu, titik beratnya kalau ini skrupnya itu simetris, jadi pas satu di tengah, satu lagi di atas, satu lagi di bawah dengan jarak yang simetris gitu ya. Saya bisa yakinkan pasti titik beratnya itu pas di tengah-tengah ini nggak berubah. Namun karena ada lubang-lubang karena skrup ini, titik beratnya akan geser ke arah kiri, ke arah yang tidak ada lubang. Kan gitu ya sifat titik berat ya. Jadi kalau ada sebuah penampang dikasih dilubangi penampangnya, maka titik beratnya akan geser ke bagian yang masih utuh gitu. Tidak mungkin dia akan turun ke bagian yang berlubang. Nah, karena ini karena ada lubang-lubang skrup, maka dia akan geser ke arah kiri yang masih utuh gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Saya tidak akan jelaskan karena saya anggap itu sudah dijelaskan dulu ketika mata kuliah analisa tegangan bahan. Ya, secara cepat ini sama dengan luas penampang bruto dikali titik berat bruto dikurangi luas penampang yang hilang dikali titik berat yang penampang hilang dibagi luas penampang neto gitu. Jadi itu saya pakai logika mengurangi gitu, daripada ini dipotong-potong jadi elemen 1, 2, 3, 4 kelamaan, mending ini sama dengan luas titik berat bruto dikurangi yang titik berat penampang hilang, itu lebih cepat. Itu ya, itu logika untuk menghitung titik berat penampang neto gitu. Jadi geser ke arah kiri pasti. Nah, ini kalau misalnya saya tarik garis proyeksinya antara penampang bruto dan penampang neto, itu tidak ada pergeseran ke arah sumbu Y, 0, tidak ada. Jadi nggak kelihatan ada pergeseran. Kalau saya tumpuk jadi satu seperti ini yang penampang bruto, ini yang penampang neto, saya tumpuk, terlihat ternyata ada pergeseran ke arah sumbu X. Ini kita asumsikan yang mendatar sumbu X ke arah atas sumbu Y ya, sehingga terjadi ada eksentrisitas. Nah, tadi menurut Pak Ali Awaludin tadi, jika nilai eksentrisitasnya melebihi dari 5% dari lebar nih, jika nilai ini lebih dari 5% dari lebar, maka efek eksentrisitas lokal ini kita hitung. Itu ya. Jadi tidak selalu ya. Ingat, ketika nilai E-nya lebih dari 5% dari B baru nanti kita hitung. Kalau tidak maka lebih baik diabaikan. Itu cuma luas penampang utuh itu saja. Nah, apa yang terjadi secara mekanika pada luas penampang yang bergeser titik beratnya ini? Ini kalau saya ambil gambar isometrisnya seperti ini. Ini adalah titik berat yang penampang bruto ya, bukan penampang neto. Ini penampang brutonya, kalau titik berat kan di sini disilang saja. Sedangkan ini adalah titik berat penampang neto. Itu. Enggak kan geser ke arah kiri kan. Nah, gaya tarik pada penampang neto pasti bekerja pada titik berat penampangnya. Nah, terlihat di sini gaya tarik ini memiliki eksentrisitas terhadap titik berat penampang bruto yang ini, ada E. Nah, gaya dikali lengan menghasilkan momen lokal. Momen lokal ini menghasilkan momen lokal ML ini. Momen lokal ini itu memutar ke arah sumbu X. Gitu ya, bukan ke arah sumbu Y. Artinya memutar ke arah sumbu lemah dari penampang, bukan ke arah sumbu kuat gitu. Nah, tegangannya bagaimana? Maka terjadi tegangan kombinasi. Ada tegangan aksial dan tegangan lentur pada penampang tarik ini. Tegangan aksial itu adalah gaya tarik dibagi luas penampang yang neto, tentu saja yang neto ya, karena kita ngitungnya bagian neto. Itu adalah tegangan yang bersifat merata, tegangan aksial gitu. Sedangkan tegangan akibat momen lokal ini mengakibatkan distribusi tegangan yang lentur seperti ini. Ingat, pada analisa tegangan bahan dulu, tegangan lentur itu menyebabkan tarik dan tekan. Tarik di satu sisi di bawah garis netral dan tekan di atas garis netralnya seperti ini. Karena kan ini kan terbayang ya, karena dia muternya ke arah sini, ke arah kanan gitu ya, maka yang kanan pasti ketekan, yang kiri pasti ketarik kan gitu. Rumusnya di ATB dulu adalah
MY per I, momen dikali letaknya dari terhadap garis netral dibagi inersia. Nah, momennya adalah momen lokal, Y-nya itu adalah X, karena ini di arah sumbu X, maaf nggak kelihatan ya. Ini yang tarik, bukan yang bukan negatif ya, karena negatif tekan. Kalau tekan kan plus ditambah min kan dia mengurangi, tapi kalau plus ditambah plus kan dia semakin menambah tegangan tarik. Makanya sebelah kiri yang kita ambil. X itu adalah jarak dari titik ini, titik berat penampang neto ke serat tarik terluar, itu yang X. Dan IN itu adalah inersia penampang neto, bukan bruto, inersia penampang neto. Nah, maka yang sebelah sini itu adalah tegangan tarik aktual, itu sama tegangan tarik aksial ditambah tegangan tarik karena lentur lokal gitu. Inilah kalimat efek eksentrisitas diperhitungkan tuh ini. Ada dua ini.